Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, jangan lupa untuk bantu tekan tombol like dan berkomentar. Lanjut. Bab 586-590. Melihat Ye Junlin menelepon seseorang, semua orang di keluarga Chu tertawa. Anggap saja ini adalah perilaku yang sangat bodoh. Keluarga Zhao hanya akan merasa malu dan malu saat melihatnya. Mereka tahu latar belakang Ye Junlin dengan sangat baik. Meskipun dia kuat, lalu bagaimana jika dia mengundang semua bos dari Suzhou dan Hangzhou? Keluarga Chu bisa dihancurkan sampai mati dengan satu jari. Selain itu, Ye Junlin jauh dari level itu. Xiao Qin menghela nafas lega, kakak iparnya akhirnya bergerak. Zhao Yuan hanya merasakan darahnya mendidih. Dia akhirnya mengambil tindakan. Chu Renxiong duduk di kursi dan mencibir, saya ingin melihat siapa yang dapat Anda undang hari ini. Chu Wenyu bahkan memerintahkan, beritahu saudara-saudara di luar untuk tidak menghentikan siapapun yang datang dan biarkan mereka masuk. Dalam waktu kurang dari beberapa menit, mobil mewah melaju dan berhenti di luar Zhao's Manor. Penjaga keluarga Zhao yang ditangkap tercengang. Mereka semua ada di sini. Semua orang menyaksikan satu demi satu kelompok memasuki kediaman Zhao. Apakah ada seseorang di sini? Mendengar gerakan di luar, semua orang di keluarga Chu menjadi tertarik. Siapa yang datang? Sebutkan namamu. Petik 2. Tanya Chu Wenyu. Ketika semua orang di keluarga Zhao melihat orang-orang ini, mereka terkejut. Ini semua adalah keluarga kaya di ibu kota provinsi. Jin Huangsheng, kepala keluarga Jinling. Chu Wenyu menggelengkan jarinya, tidak selanjutnya. Qiao Sudong, kepala keluarga Qiao di Jinling. Tidak mungkin. Tidak ada di antara kalian yang bisa melakukannya. Oh, tidakkah ada orang yang bisa membuatku tertarik? Chu Wenyu mencibir. Meskipun selusin keluarga yang datang ke sini semuanya adalah keluarga kelas 1 di ibu kota provinsi, mereka tidak cukup di depan keluarga Hua Haichu. Cao Hui, kepala keluarga Cao di Jinling, akan datang. Setelah pengunjung tersebut melaporkan namanya, penonton membeku. Bahkan Chu Renxiong pun terkejut. Wajah Chu Wenyu semakin terkejut. Memang benar bahwa keluarga Hua Haichu adalah keluarga kuasi kerajaan. Sekarang keluarga Cao, 4 keluarga kaya terkuat di Jinling, telah hadir. Nyatanya, hal itu bisa mengancam keluarga Chu. Tambahkan aku, He Wanlong, kepala keluarga He di Jinling. Suara lain terdengar, keras dan jelas. Hitunglah aku, Ou Haosheng, kepala keluarga Jinling Ou. Suara berikutnya seperti bom, meledak di seluruh penonton. 3 dari 4 keluarga kaya di Jinling ada di sini. Ketiga keluarga ini ditambah belasan keluarga besar lainnya, keluarga Chu pun ikut panik. Apakah cukup? Ditambah penerbangan pertama divisi kita. Bersamaan dengan suara tersebut, seorang pria parubaya yang memegang kipas lipat muncul. Lingkaran bawah tanah Tuan Raja Jinling. Suara Chu Wenyu bergetar. Semua orang di keluarga Chu panik. Mereka mengetahui semua kekuatan utama di Jinling dengan sangat baik. Apakah itu tidak cukup? Bagaimana jika Anda menambahkan saya? Petik 2. Saya tidak akan pindah ke Sifu Siqingshan. Petik 2. Sebuah suara keras terdengar. Siqingshan tiba bersama ratusan master tinju hitam. Begitu orang-orang ini muncul, jubah putih keluarga Chu yang hadir semuanya merasakan sedikit bahaya. Secara khusus, banyak dari mereka terlihat seperti binatang. Batu Buddha yang tak tergoyahkan ada di sini. Chu Renxiong dan Chu Wenyu tercengang. Dalam daftar mereka, Siqingshan tidak bisa diganggu. Ini adalah bos yang tidak terlihat. Tingkat bahayanya mungkin melebihi Yuan Sanhe sebelumnya. Oleh karena itu, ketika keluarga Chu datang ke Jinling untuk merebut wilayah kali ini, Siqingshan adalah orang yang paling takut untuk pindah. Ia datang. Ancaman terhadap keluarga Chu terlalu besar. Apakah itu tidak cukup? Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada 3 teman lagi. Petik 2. Siqingshan bertepuk tangan, dan 3 sosok muncul satu demi satu.
Juara pertama, Dead Beast tak terkalahkan. Dalam 99 pertarungan maut Asia, terutama wajah pasukan khusus atau pengawal internasional di sekitar Chu Renxiong berubah drastis. Rupanya dia pernah mendengar nama binatang yang mati itu. Bahkan bisa dikatakan merupakan ancaman total bagi mereka. Juara kedua, Raja Serigala Stepa tak terkalahkan dalam 100 pertandingan pertarungan maut Asia. Begitu Raja Serigala muncul, aura berbahaya memenuhi udara. Semua orang merasa seperti sedang menjadi sasaran serigala. Apakah itu dia? Saya kenal dia. Apakah dia di sini juga? Para Master internasional di sekitar Chu Renxiong ketakutan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa binatang mati ditambah Raja Serigala dapat membunuh lusinan dari mereka. Tempat ketiga, Yama God of War, pemain terkuat di kompetisi pertarungan maut Asia, dan pemegang rekor 188 pertandingan tak terkalahkan saat ini. Dia terus mati, tanpa mengatakan apapun yang mengejutkan. Setelah si Qingshan mengucapkan kata-kata ini, terjadi keheningan yang mematikan. Keluarga Chu telah mengumpulkan master di Asia dan bahkan Eropa dan Amerika Serikat sepanjang tahun, dan sangat akrab dengan master yang terkenal secara internasional. Terutama petarung terkuat seperti Yama War God, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahuinya? Beberapa hari yang lalu, saya mendapat kabar bahwa keberadaan mengerikan ini dibeli dengan harga mahal. Ternyata itu adalah si Qingshan, Dewa Perang, Yama, datang ke lapangan tanpa jejak auranya. Itu adalah aura pembunuh paling dingin yang diasah di medan perang. Begitu menyebar, semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa, tangan dan kaki mereka dingin, dan udara dingin mengalir dari telapak kaki mereka ke langit, seolah-olah darah di tubuh mereka akan membeku. Satu orang membuat penonton kewalahan. Ini adalah pemain terkuat di game pertarungan Asia. Ternyata itu dia. Para master di sekitar Chu Renxiong semuanya gemetar dan menatap Dewa Perang, Yama, dengan waspada. Orang ini dikenal sebagai pembantaian ribuan orang. Belum lagi puluhan orang, bahkan 800 jubah putih keluarga Chu pun akan dibantai olehnya. Keluarga Chu tidak mudah di Jinling. Dewa Perang Yama datang ke lapangan dan membungkuk hormat kepada Ye Junlin. Segera setelah itu, matanya yang tajam menyapu semua orang di keluarga Chu yang hadir. Siapa yang ingin menantang keluarga Zhao, lewati aku dulu. Kata-kata Dewa Perang Yama begitu keras hingga mengejutkan keluarga Chu. Semua orang di keluarga Chu terdiam dan berhenti berbicara. Tuhan di hadapanku memang seseorang yang tidak bisa tersinggung. Untuk sementara, keluarga Chu berada dalam dilema. Tidak menyerang, juga tidak mundur. Jangan melihat Chu Renxiong yang duduk dengan tenang di kursi, tetapi jari-jarinya gemetar sepanjang waktu. Dia sepertinya menghadapi masalah terbesar keluarga Chu. Semua orang di keluarga Zhao memandang Ye Junlin dengan tidak percaya. Bagaimana dia melakukannya? Bahkan Zhang Wentao dan keluarga Zhang tidak dapat memanggil kekuatan besar di ibu kota provinsi untuk datang. Bahkan si Qingshan dan guru datang. Dewa Perang Yan Luo ini bahkan lebih menakutkan. Dia menenangkan semua orang di keluarga Chu segera setelah dia datang. Zhao Xuecheng tercengang. Xiao Ruomei tercengang. Wu Mulan dan Zhao Jiangwo bahkan lebih tercengang. Apa identitas anak laki-laki Ye Junlin ini? Bagaimana dia bisa mengundang begitu banyak orang penting? Zhao Yuan dan Xiao Qin hanya bangga, ini adalah kebanggaan mereka. Li Wenyuan dan Zhao Yalan juga merasakan perubahan di lapangan. Ye Junlin mengundang begitu banyak orang besar untuk benar-benar menekan keluarga Chu. Apa identitas anak ini? Li Ziran memandang Ye Junlin, juga sangat penasaran. Bagaimana suamimu melakukannya? Apakah dia benar-benar memiliki sisi yang tidak diketahui? Boom, berita ini seperti sambaran petir bagi semua orang di keluarga Chu. Ada orang lain? Ini baru permulaan. Puff. Murid Chu Tianchuan tiba-tiba menyusut, dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia hampir memuntahkan seteguk darah. Benar saja, saya tidak bisa datang ke Jinling. Ini adalah pilihan yang salah. Orang ini luar biasa. Semua orang di keluarga Zhao juga terkejut.
ada lagi yang datang. Segera, mobil-mobil datang satu demi satu. Ketika semua orang di depan pintu melihat nomor platnya, mereka tahu bahwa bos besar dari kota Jinling akan datang. Sekelompok orang berjas bergegas ke Zaos Manor setelah turun dari mobil, dan langsung menuju aula utama. Bahkan jubah putih keluarga Chu yang menjaga di luar bergetar. Mereka tahu bahwa temperamen orang-orang ini tidak biasa, dan mereka jelas terlihat seperti pejabat perbatasan. Dada-dada, mendengar suara langkah kaki di luar, semua orang di keluarga Chu dan keluarga Zhao gemetar. Benar saja, masih ada orang yang datang. Ketika Wu Mulan dan Zhao Jiangwo melihat orang-orang ini datang ke lapangan, mereka hampir jatuh ke tanah. Apa, ya Tuhan, anggota keluarga Zhao lainnya juga terkejut. Beberapa petinggi dari ibu kota provinsi ada di sini. Ini, hal-hal yang tidak dapat dilakukan Zhang Wentao dan keluarganya. Kamu Junlin yang melakukannya? Apakah dia terlalu menakutkan? Meskipun Chu Renxiong dan yang lainnya tidak mengenal satu sama lain, terlihat bahwa orang-orang ini tidak biasa. Adapun Chu Tianchuan melihat Chen Teng, Zhang Jihang dan yang lainnya, bola matanya akan terbang karena ketakutan. Bukankah ini orang-orang besar malam itu? Tubuh Chu Tianchuan bergetar hebat. Ini benar-benar sudah berakhir sekarang, tidak peduli seberapa kuat keluarga Chu. Mereka tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang ini. Izinkan saya memperkenalkan, saya Chen Teng dari Provinsi Jiangnan. Saya mendengar seseorang mencoba mempermalukan keluarga Jinling Zhao saya, jadi saya datang ke sini untuk melihatnya. Kata Chen Teng. Boom. Setelah Chen Teng mengungkapkan identitasnya, Chu Renxiong dan Chu Wenyu hampir jatuh ke tanah. Apa yang tidak jelas bagi Chen Teng dan yang lainnya? Pejabat feodal Provinsi Jiangnan, dia ada di sini. Bukankah orang-orang ini ada di belakang? Saya Zhang Jihang, wali kota Jinling. Siapa Anda? Mengapa ada begitu banyak orang berkumpul di luar? Zhang Jihang juga mengungkapkan identitasnya. Su Wenhui, wakil gubernur Provinsi Jiangnan. Li Weiming, direktur Biro Keamanan Umum. Yu Junfei, wakil wali kota Jinling. Para bos besar di belakangnya mengungkapkan identitas mereka satu persatu. Keluarga Chu gemetar ketakutan. Secara khusus, Chu Renxiong terengah-engah, dan mudah untuk dilewati dalam satu tarikan napas. Wajah Chu Wenyu sangat pucat, bahkan tidak ada bekas darah di wajahnya. Kaki Chu Tianchuan gemetar, dan dia akhirnya menjadi tidak stabil dan jatuh ke tanah. Disinilah semua orang besar terkuat di kota Jinling dipanggil. Bagaimana keluarga Chu dapat menghadapi hal ini? Tidak peduli seberapa kuatnya kamu tidak bisa bertarung. Keluarga Chu benar-benar menunggangi harimau kali ini. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Semua orang melihat sekeliling. Mereka semua adalah orang-orang yang tidak dapat disentuh. Dengan kekuatan, Dewa Perang, Yama, bisa menghancurkannya sendirian. Benar, satu centeng sudah cukup, mereka tidak punya apa-apa. Hanya mencari kematian. Xiao Qin dan Zhao Yuan memandang Ye Junlin dengan mata penuh kekaguman. Mereka lebih memahami bahwa ini hanyalah puncak gunung es dibandingkan dengan identitas Ye Junlin. Jika dia serius, dengan suara yang meninggi, seluruh dunia akan menjadi gila dan gemetar. Li Ziran sangat bangga. Suaminya membalikkan keadaan dan menyelamatkan keluarga Zhao. Zhao Yalan menyeka air matanya dan Li Wenyuan menegakkan tubuhnya. Apakah kamu melihat itu? Ini menantuku. Semua orang di keluarga Zhao tampak tidak percaya. Tanpa diduga, Ye Junlin dan Chu Renxiong berkata, apakah kamu takut sekarang? Jangan khawatir, masih ada lagi. Boom, satu kalimat terdengar seperti sambaran petir di telinga semua orang. Terutama keluarga Chu menjadi gila. Apa? Masih ada orang di sana? Ini bukanlah akhir. Ya Tuhan, siapa yang sanggup menanggung ini? Plop, Chu Tianchuan menyadari sesuatu. Pandangannya menjadi gelap, dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Tapi keluarga Chu bahkan tidak peduli dengan diri mereka sendiri, dan tidak ada yang memperhatikannya. Semua orang takut, di luar rumah keluarga Zhao.
Setidaknya ada 400 orang dari keluarga Chu yang menjaga di sini, agar tidak ada anggota keluarga Zhao yang pergi. Kakak, tapi saat ini, terdengar suara langkah kaki yang seragam. Tanah bergetar, pasir dan kerikil naik turun, dan semua orang terguncang berkeping-keping. Gempa bumi, pikiran pertama setiap orang adalah gempa. Bukan, ini bukan gempa bumi, tapi manusia, suaranya sepertinya semakin dekat. Semua orang panik saat mendengar suara itu semakin keras. Lihat, ya Tuhan, seseorang berteriak, dan semua orang memandang ke depan. Saya melihat sekelompok tentara bersenjata lengkap muncul di ujung pandangan saya, berlari ke arah mereka. Dari segala arah datang tekanan horizontal 360 derajat tanpa titik buta. 4 sisi, 4 kolom, mudah dihitung, ini. 800 jubah putih keluarga Chu panik. Saya pikir jika mereka dikirim hari ini, mereka tidak akan terkalahkan dan tak terkalahkan di kota Jinling. Siapa tahu sekelompok orang ini muncul, semua orang juga melihat bahwa seragam para prajurit ini tampak sedikit berbeda, dengan beberapa simbol khusus di atasnya, seperti tulisan Yan dan Huang. Bendera yang dipegang oleh pembawa bendera mereka disulam dengan gambar naga yang terlihat seperti aslinya. Saya mengerti ini. Ini adalah Legiun Tianlong dari Brigade Besi Yan Huang di bawah Dewa Perang Kunlun. Ya. Saya telah melihat berita tentang mereka. Hanya ada beberapa ribu orang. Tapi mereka mengalahkan beberapa dari mereka, ribuan orang. Ya Tuhan, itu Brigade Besi Yan Huang. Setiap orang dianggap berpengetahuan dan dengan cepat mengenali Brigade Besi Yan Huang. Menyaksikan Iron Legion mendekat seperti air pasang. Mereka tercengang, celup, semua orang berlutut, keringat dingin telah membasahi pakaian semua orang, dan mereka hampir mati ketakutan. Setelah Legiun Tianlong mengatur barisan mereka, Long Ye muncul dari belakang. Serang, perintahnya, segera. Legiun Tianlong menyerang dari 4 arah. Di kediaman keluarga Zhao, ada ratusan orang berjubah putih dari keluarga Chu. Tiba-tiba mereka melihat sosok-sosok memanjat tembok dan masuk. Sebelum mereka sempat bereaksi, mereka semua sudah tertunduk ke tanah. Saat mereka bereaksi, ratusan orang sudah tergeletak di tanah. Butuh waktu kurang dari 20 detik untuk menaklukkan ratusan orang. Saat mereka melihat orang-orang ini dengan jelas, mereka sangat ketakutan hingga mereka kencing di celana. Apakah ini Brigade Besi Yan Huang? Jika mereka tahu bahwa keluarga Zhao dapat menemukan Brigade Besi Yan Huang, mereka tidak akan berani datang jika terbunuh. Karena kecepatan di luar terlalu cepat, tidak ada seorang pun di aula utama yang mendengar gerakan apapun. Anda harus tahu bahwa ratusan orang berhasil ditundukkan, tetapi tidak ada pergerakan. Ye Junlin memiliki senyuman di wajahnya, dia mengangkat jarinya dan menghitung mundur, 3, 2, 1. Saat dia selesai berbicara, terdengar suara di luar. Kakak, itu seperti ribuan kuda yang berlari kencang. Langkah kaki yang padat seperti tabuhan genderang, berdebar-debar di hati setiap orang. Saat berikutnya, Tatsuno bergegas masuk bersama para prajurit. Lihat adegan ini, Chu Renxiong mengerang dan pingsan. Saat ini, keluarga Chu benar-benar dikalahkan. Chu Wenyu langsung berlutut, plop. Ratusan orang lain di keluarga Chu berlutut pada saat yang sama. Bahkan tentara ada di sini, siapa yang tahan dengan ini? Salah ini Brigade Besi Yan Huang sialan. Bagi masyarakat Tiongkok, Brigade Besi Yan Huang bahkan lebih sakral dan berkuasa. Tentara Pertahanan Nasional yang sesungguhnya, tanpa diduga, mereka bertemu. Wu Mulan dan Zhao Jiangwo saling memandang, dan mereka sangat gembira. Saat ini, mereka lebih bahagia dari siapapun. Dia juga memahami bahwa keluarga Zhao tidak akan terkalahkan di Jinling mulai sekarang. Tidak ada yang bisa menyentuh keluarga Zhao. Senior Tatsuno, kamu di sini, keluarga Zhao berterima kasih padamu. Saya berterima kasih atas nama seluruh keluarga Zhao. Wu Mulan dan Zhao Jiangwo menangis kegirangan, dan hampir jatuh berlutut di depan Tatsuno. Orang tua, wanita tua,
Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya, ketika saya mengajak saudara-saudara saya keluar untuk pelatihan lapangan sejauh 20 km. Saya melihat sesuatu terjadi pada keluarga Zhao, jadi saya datang untuk melihatnya, kata Long Ye dengan senyuman. Puff, keluarga Chu hampir ingin muntah darah. Kepada siapa kamu berbohong? Bagaimana seseorang bisa bersenjata lengkap saat berlatih berjalan kaki? Itu jelas ditujukan kepada mereka. Zhao Yuan dengan bersemangat melangkah maju dan memberi hormat. Halo, Kolonel Long Ye. Long Ye menepuk bahu Zhao Yuan dan berkata sambil tersenyum, kamu anak yang baik, saya telah mendengarnya, agar tidak diintimidasi. Lawan keluarga Chu, Zhao Yuan tersenyum malu-malu. Tidak ada gunanya bagiku sendiri, tapi aku juga ingin berterima kasih kepada Kolonel Senior Long Ye karena telah menyelamatkan keluarga Zhao dari bahaya. Zhao Yuan memberi hormat lagi. Awalnya, apa yang dikatakan Tatsuno hanyalah kata-kata sopan. Tapi semua orang di keluarga Zhao mendengarnya berubah. Long Ye sangat optimis tentang Zhao Yuan. Artinya kali ini membantu keluarga Zhao, jelas untuk wajah Zhao Yuan. Entah itu pelatihan atau bukan, itu pasti karena Zhao Yuan. Melihat ini, Wu Mulan segera berkata, Kolonel Long Ye, Anda bahkan tidak tahu bahwa kami salah menyalahkan Zhao Yuan. Kami awalnya mengira Zhao Yuan ceroboh, muda dan sembrono, dan secara impulsif memukuli kepala keluarga Chu. Tapi sekarang saya melihat dengan jelas. Pemikiran Zhao Yuan sangat jernih, dan tindakannya juga terukur. Dengan seseorang seperti Anda sebagai pendukungnya, bisakah dia takut pada keluarga Chu? Zhao Jiangwo segera menggema, ya. Yuaner, kami bersalah padamu, kamu mengatakan itu benar. Keluarga Chu tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan mereka untuk menindas kami harus melawan. Wu Mulan bahkan membungkuk dan berkata, Nenek Yuaner meminta maaf kepadamu karena membiarkanmu ditampar tanpa alasan. Nenek, ini, Zhao jauh lebih memalukan. Jelas sekali, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Long Ye bahkan lebih tercengang. Hal ini ada hubungannya dengan Zhao Yuan. Di mana yang kamu bicarakan? Selanjutnya, Wu Mulan memikirkan satu hal lagi. Zhao Yuan sekarang menjadi wakil kapten. Bukankah itu berarti Chen Teng, Zhang Jihang dan petinggi lainnya bisa datang karena Zhao Yuan? Tuan Chen, Tuan Zhang, terima kasih telah datang membantu keluarga Zhao saya. Zhao Yuan berharap Anda akan banyak mempromosikan saya di masa depan. Wu Mulan berkata sambil tersenyum. Zhao Jiangwo juga tersenyum dan berkata, Tuan Chen, Tuan Zhang, fakta bahwa Anda ada di sini berarti itu pasti demi Zhao Yuan. Dan Anda sangat menghargainya. Jangan khawatir, kami akan mengajari Zhao Yuan dengan baik dan jadikan dia lebih baik dan berbuat lebih baik. Berikan lebih banyak kontribusi. Zhao Suewen bahkan menangis. Saya katakan Yuaner adalah masa depan keluarga Zhao. Benar saja, orang-orang besar di ibu kota provinsi ini semuanya ada di sini untuknya. Zhao Yuan sangat hebat, saya tidak menyangka. Gubernur dan wali kota semua ada di sini untuknya. Adikku Yuan sangat hebat. Dia begitu tenang setelah memukuli kepala keluarga Chu. Tidak heran, semuanya sudah diatur sejak lama. Bersambung.